Lebih dari 2 dekade sudah Valentino Rossi menghiasi dunia balap Grand Prix. Pembalap berjuluk The Doctor ini resmi mengumumkan kalau dirinya akan pensiun di akhir musim. Cetak Gol coba merangkum perjalanan karir Valentino Rossi sebagai berikut. Masa kecil. Valentino Rossi lahir pada tanggal 16 Februari 1979 di Urbino, Italia. Dia merupakan buah cinta dari pasangan Graziano Rossi dan Stefania Rossi. Graziano sendiri merupakan mantan pembalap sepeda motor yang berlaga di Grand Prix Italia pada era 1970-an. Beberapa tahun setelah Rossi lahir, keluarganya kompak pindah ke Tafulia. Di Tafulia, minat Rossi terhadap dunia balap mulai muncul. Saat itu sang ayah memberikan Rossi sebuah kart. Kedua orang tuanya nggak memberi sepeda karena merasa khawatir. Akan tetapi bakat Rossi dalam memacu kecepatan semakin hari semakin meningkat. Ayahnya bahkan harus mengupgrade mesin kartnya dari yang sebelumnya 60cc menjadi 100cc. Pada tahun 1990, Rossi mengikuti kompetisi balap kart lokal dan berhasil menjuarainya. Dia juga terus berlatih sehingga di umur 12 tahun, Rossi sudah memenangkan sejumlah kompetisi. Sebagai pembalap muda yang penuh percaya diri, Rossi mengikuti kejuaraan kart nasional di kota Parma. Saat itu, Rossi berhasil finish di posisi kelima. Dengan dukungan ayah dan teman-teman ayahnya, Rossi beralih ke roda 2 bermesin 125cc. Sejak saat itulah, Rossi memulai debutnya sebagai pembalap motor. Awal karir. Rossi memulai karir balap motornya pada kejuaraan Grand Prix tahun 1996 silam. Saat itu Rossi yang masih berumur 17 tahun memulai balapan pertamanya di sirkuit Sepang, Malaysia. Dengan Aprilia RS 125-nya, Rossi berhasil menyelesaikan balapan dengan finish di posisi ke-6. Debut apik tersebut dilanjutkan oleh serangkaian penampilan impresif dari Rossi. Puncaknya terjadi pada GP Republik Ceko di mana Rossi berhasil meraih kemenangan pertamanya. Sementara di musim berikutnya, Rossi langsung tampil menggila. Performa Rossi di atas lintasan semakin gak terbendung lagi. Dari 15 seri yang tersedia, Rossi berhasil memenangkan 11 seri di antaranya. Hasilnya, Rossi berhasil keluar sebagai juara dunia kelas 125cc. Kemenangan di kelas 125cc tersebut mengantarkan Rossi untuk naik ke kelas 250cc. Walaupun mencatatkan sejumlah kemenangan beruntun, Rossi harus berpuas diri di posisi 2 klasemen. Saat itu dia kalah dari rival senegaranya yakni Loris Capirossi. Pada tahun 1999, Rossi berhasil balas dendam. Dari seluruh balapan yang tersedia, dia memenangkan 7 di antaranya. Catatan apik tersebut mengantarkan Rossi sebagai juara dunia kelas 250cc. Berikutnya lagi ada kelas 500cc. Rossi harus kalah saing dalam perebutan gelar juara dengan Kenny Roberts Jr. Mendominasi lintasan aspal. Pada musim keduanya di kelas 500cc, Rossi langsung tancap gas tanpa rem. Dari 16 seri yang tersedia, Rossi berhasil memenangkan 11 seri di antaranya. Rangkaian kemenangan tersebut menggendong Rossi untuk meraih gelar juara. Rossi mengungguli pembalap dunia lainnya yakni Mas Biaggi dengan selisih 106 poin. Berikutnya Rossi menjalani debut di kelas MotoGP. Rossi yang gak terhentikan berhasil meraih total 355 poin. Dia mengungguli pembalap top lain seperti Max Biaggi sampai dengan Alex Barros. Di musim berikutnya Rossi kembali mempersembahkan gelar juara dunia. Gelar tersebut merupakan kemenangan terakhirnya bersama tim balap Honda. Setelah bermigrasi ke tim balap Yamaha, Rossi melanjutkan dominasinya dengan menjuarai 2 musim berturut-turut. Tetapi sayang pada tahun 2006 dan 2007 dominasi Rossi harus terganggu. Saat itu Rossi dikalahkan Nicky Hayden dan Casey Stoner. Rossi baru bisa kembali mengulang kejayaannya pada musim 2008 dan musim 2009. Pada akhirnya menurun. Karir Rossi mulai menurun sejak tahun 2010. Saat itu Rossi harus merelakan gelar juara kepada Lorenzo. Mirisnya, pembalap asal Spanyol tersebut merupakan rekan setim Rossi di Yamaha.
Setelah menjalin hubungan tim yang penuh kontroversi, Rossi berpisah dengan Yamaha dan pindah ke Ducati. Sayang di Ducati, Rossi harus gagal total. Pada tahun 2015, Rossi kembali mendapat kesempatan untuk merebut gelar juara. Sayang upaya tersebut lagi-lagi digagalkan oleh Lorenzo. Musim tersulit Rossi terjadi pada musim 2017. Saat itu Rossi terlibat crash di GP San Marino dan mengalami patah kaki. Akan tetapi, Rossi cuma butuh waktu 3 minggu untuk kembali mengaspal. Rossi bahkan berhasil naik podium pada balapan yang luar biasa di Phillip Island. Pada akhirnya performa Rossi mulai menurun dan jarang menyelesaikan balapan di posisi 3 besar. Podium terakhir Rossi terjadi pada GP Jerez tahun 2020 yang lalu. Akhir karirnya, Rossi bergabung dengan mantan timnya yakni tim Satelit. Tim Satelit sendiri merupakan tim yang pernah dia perkuat 19 tahun silam. Bersama tim Satelit, Rossi berada satu tim dengan pembalap Franco Morbidelli. Uniknya, Morbidelli adalah pembalap lulusan akademi yang dimiliki oleh Rossi itu sendiri. Julukan The Doctor dan nomor 46. Rossi identik dengan julukan The Doctor dan nomor motor 46. The Doctor sendiri merupakan julukan Rossi yang paling ikonik di antara julukan-julukan lainnya. Julukan The Doctor juga datang dari berbagai versi yang berbeda-beda. Rossi menyebut kalau The Doctor merupakan julukan warga Italia kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Hal ini merujuk kepada Rossi yang begitu ahli dalam menunggangi motor balap. Sementara bagi manajer tim balap Rossi, julukan ini punya makna yang berbeda. Menurut mereka, julukan The Doctor ini muncul karena Rossi menganalisa motornya dengan sangat intensif, layaknya seorang dokter yang menangani pasiennya. Berbeda lagi dengan pembalap umum yang menyerahkan tunggangannya kepada tim balapnya, Rossi menentukan berbagai aspek terkecil sekalipun untuk motor balapnya. Serupa dengan julukan The Doctor, nomor 46 juga punya makna kuat bagi Rossi. Nomor tersebut merupakan nomor sang ayah saat menjadi pembalap di kelas 250cc saat Rossi baru lahir ke dunia. Pernah diremehkan oleh gurunya sendiri. Di balik prestasi Rossi yang begitu gemilang, Rossi ternyata pernah diremehkan oleh gurunya sendiri. Memori pahit tersebut terjadi saat Rossi masih duduk di bangku SMA. Dalam wawancaranya, Rossi mengaku kalau guru-guru di sekolah menilai masa depannya sangatlah suram. Di antara semua itu, Rossi juga mengingat satu komentar terburuk. Saat itu, salah seorang guru mengatakan kalau Rossi nggak akan bisa mencari makan dengan motor konyolnya. Akan tetapi, Rossi berhasil membuktikan kalau semua omongan itu salah. Selain berprestasi di atas lintasan, Rossi juga berprestasi di bidang pendidikan. Pada tahun 2005, Rossi berhasil meraih gelar dalam bidang komunikasi di Universitas Urbino, Italia. Memutuskan pensiun. Rossi memutuskan pensiun pada akhir MotoGP musim 2021. Keputusan ini dia sampaikan pada konferensi pers sebelum MotoGP Styria. Rossi mengakhiri karirnya sebagai pembalap dengan umur 42 tahun. Dia dicap sebagai pembalap legenda dengan total 9 gelar juara dunia. Keputusan ini mendapat perhatian dari dunia khususnya bagi para pecinta dunia balap motor. Selain itu, banyak pembalap MotoGP lainnya yang menganggap Rossi sebagai motivasinya. Itulah kronologi karir Valentino Rossi sebagai legenda hidup MotoGP. Bagaimana menurutmu? Apakah ada pembalap lain yang bisa mengulang masa kejayaannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.